Desa Sukatapa terkenal akan ketenangannya. Letaknya terpencil, dikelilingi hutan dan bukit berkabut. Warga hidup rukun, dan suara azan dari masjid tua di tengah desa selalu jadi penanda waktu, mulai dari subuh yang menggugah, hingga maghrib yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi semua berubah sejak suara azan maghrib mulai menghilang. Namaku Fikri, 23 tahun. Aku baru kembali dari perantauan setelah bertahun-tahun kerja di kota. Saat aku tiba di desa, suasananya tampak aneh. Bukan karena sepi, tapi karena tidak ada suara azan maghrib. Padahal waktu sudah jelas masuk. Matahari tenggelam, langit kemerahan, tapi pengeras suara masjid hanya menyisakan keheningan yang menakutkan. Aku tanya ke ibu, "Bu, kenapa masjid nggak azan maghrib?" Ibu yang sedang menyalakan lampu minyak hanya menjawab lirih, "Di sini sekarang, azan maghrib udah nggak boleh dikumandangkan." Aku mengernyit, "Nggak boleh kenapa? Siapa yang ngelarang?" Ibu hanya geleng, lalu matanya melirik keluar jendela, ke arah masjid. Banyak yang sudah coba, tapi yang kumandangkan, malah hilang. Termasuk Pak Ustadz. Aku kira ibu hanya bercanda, sampai malamnya aku duduk di warung Kang Asep. Di sana, para warga membicarakan hal yang sama, soal suara azan maghrib yang sejak 2 bulan terakhir tidak boleh dikumandangkan. Waktu itu, Pak Ustadz nekat azan. Baru sampai, Allahu Akbar, 2 kali, suaranya berhenti. "Dia nggak pernah pulang lagi," kata Kang Asep sambil menunduk. Masjid itu sekarang bukan tempat manusia Ki, tambah seorang bapak tua yang giginya tinggal 2. Maghrib bukan waktu kita lagi. Ada yang lain yang sekarang berkuasa. Aku masih belum percaya, tapi malam itu, aku memutuskan mendekat ke masjid tua. Lampunya mati, gelap, angin bertiup dingin, membawa bau anyir dan suara seperti orang melantunkan doa dari dalam, meskipun masjid itu kosong. Aku beranikan diri melangkah ke pelataran masjid. Dan di situ, aku melihatnya. Seorang lelaki berdiri membelakangi arah kiblat, dengan wajah tertunduk dan tubuh berselimut kain putih. Ia mulai mengangkat tangan, seolah ingin azan. Tapi yang keluar dari mulutnya, bukan suara manusia. Suara itu, tak bisa dijelaskan. Seperti azan, tapi juga seperti rintihan. Panjang, melengking, dan terasa langsung menusuk ke dalam dada. Aku terpaku, tubuhku seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Angin tiba-tiba berhenti, sunyi, dan lelaki itu masih berdiri, melantunkan azan ke arah yang salah. Ketika suara itu selesai, lelaki itu menoleh padaku. Wajahnya, bukan wajah manusia. Matanya hitam tanpa bola putih. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya compang camping seperti digigiti binatang. Tapi yang paling membuatku menggigil, ia mengenakan peci hitam milik Pak Ustadz Manaf, imam masjid yang katanya hilang 2 bulan lalu. Aku terjatuh, tubuhku lunglai. Ketika aku mencoba bangkit dan lari, lelaki itu menghilang begitu saja. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya bau tanah basah yang menyengat dan kain putih yang tersisa di tangga masjid. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Ibu tak banyak bicara, hanya membacakan doa-doa sebelum tidur. Tapi sebelum ia meninggalkanku, ia berbisik lirih. Yang azan itu bukan orang, Fikri. Dia, penjaga maghrib dari alam lain. Sudah turun sejak manusia pertama kali melanggar perjanjian tua. Aku bertanya-tanya, perjanjian apa? Kenapa semua orang seperti diam dan takut? Kenapa tak ada yang berani mengusik? Keesokan harinya aku nekat. Aku pergi ke rumah tua di ujung desa, milik kakek Jai, satu-satunya yang masih hidup sejak zaman penjajahan, dan konon tahu sejarah asli desa ini. Kakek Jai buta, tapi katanya bisa melihat dengan cara lain. Waktu aku menceritakan apa yang kulihat semalam, ia hanya tersenyum miring. "Sudah dimulai lagi," ya gumamnya sambil mengelus tasbih tua. "Apa maksudnya, Kek?" tanyaku. "Azan terakhir sudah dikumandangkan, tapi bukan oleh manusia." Ia lalu menyerahkan sebuah kitab tua, lusuh, dan berdebu. "Kalau kau benar ingin tahu, bacalah bagian yang ditandai itu. Tapi ingat, sekali kau tahu, kau tak bisa kembali jadi orang biasa. Kau akan ditandai." Aku membuka halaman yang ditandai. Di sana tertulis dengan tulisan Arab gundul, perjanjian malam pertama. Antara manusia dan bangsa gaib, azan hanya boleh dikumandangkan selama mereka belum bangun. Dan di bagian bawahnya ada kalimat kecil. "Jika kau mendengar azan tanpa muazin, jangan jawab. Kalau menjawab, kau akan diundang ke dunia mereka." Sejak membaca kitab tua pemberian kakek Jai, pikiranku tak tenang.
Kata-kata itu terus terngiang, jika kau mendengar azan tanpa muazin, jangan jawab. Tapi malam itu, aku terjaga karena mendengar azan lagi. Jam menunjukkan pukul 18:08. Langit desa sudah gelap, tak ada suara ayam, jangkrik, atau angin. Hening, tapi azan itu terdengar jelas, merdu dan panjang, walau anehnya tak terdengar dari arah masjid, melainkan dari arah timur desa, arah kuburan lama yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Aku bodoh, aku lupa pesan dalam kitab. Aku jawab azan itu, setengah sadar, setengah takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu aku menjawab, suara itu terputus. Tiba-tiba, semua lampu di rumah mati. Ibu berteriak dari kamarnya, "Fikri, kamu jawab ya." Kamu jawab suara itu. Aku kaget. Iya bu, tapi itu kan azan. Ibu menangis. Ya Allah, kamu sudah dipanggil. Kamu akan didatangi malam ini. Tak lama, suara langkah kaki terdengar di pekarangan. Berat, seret, seperti orang membawa tubuh besar sambil menyeret rantai. Pintu depan diketuk, tok, tok, tok. Tak ada siapa-siapa ketika aku intip. Tapi di depan sana, di bawah pohon mangga yang tua, aku melihat sesuatu. Seorang pria renta berdiri, tubuhnya bungkuk, berjubah putih kusam, wajahnya penuh tanah dan luka. Di tangan kanannya, ada mikrofon tua yang sudah berkarat. Ia melihat ke arah rumahku, dan tersenyum. Ibu pingsan. Aku hanya bisa terdiam. Lelaki itu bukan orang biasa. Dia adalah muazin dari kuburan lama, orang pertama yang dulu pernah azan saat waktu maghrib tanpa izin. Dihukum, dikubur hidup-hidup, dan kini, kembali untuk menjemput mereka yang menjawab panggilannya. Malam itu, aku mimpi aneh. Dalam tidurku, aku berdiri di tengah kuburan tua, dikelilingi batu nisan tak bernama. Di sana, puluhan orang berdiri menghadap arah sebaliknya dari kiblat, mulut mereka mengumandangkan azan, tapi semuanya tanpa suara. Dan di tengah-tengah mereka, Pak Ustaz Manaf berdiri. Matanya kosong. Ia menunjuk ke arahku, lalu berkata tanpa suara. Tinggal 2 hari lagi, sebelum azan terakhir dikumandangkan dari atas tanah ini. Aku terbangun dengan keringat dingin. Hari berikutnya, banyak warga melapor kehilangan anggota keluarga. Semua bermula dari, menjawab azan. Pagi itu, desa Sukatapa gempar. 3 orang warga, termasuk Kang Asep pemilik warung, ditemukan hilang tanpa jejak. Yang aneh, di depan pintu rumah masing-masing, ditemukan secarik kain putih dan tetesan darah membentuk lafaz, Allahu Akbar, yang tidak sempurna. Aku semakin dihantui rasa bersalah. Aku sadar, menjawab azan itu bukan hanya membahayakan diriku, tapi membuka jalan bagi sesuatu yang lebih mengerikan. Aku kembali menemui kakek Jai, walau tubuhku gemetar hebat. Di rumahnya yang pengap, ia sudah menungguku sambil menulis sesuatu di tanah dengan jari keriputnya. Kau sudah dipilih, Fikri, katanya pelan. Mereka butuh satu manusia yang bisa menggantikan muazin yang lama. Aku bingung. Menggantikan, maksudnya jadi apa? Jadi pengumandang azan mereka. Tapi bukan azan untuk manusia, azan untuk membangkitkan seluruh roh yang terikat di tanah ini. Azan terakhir. Kakek Jai lalu bercerita sebuah rahasia kelam, ratusan tahun lalu, saat zaman penjajahan, para tetua desa membuat perjanjian berdarah dengan makhluk gaib dari hutan larangan. Mereka meminta perlindungan agar desa tidak dijarah penjajah, dengan syarat satu hal, tidak boleh azan maghrib tanpa ritual khusus. Jika ada yang melanggar, bangsa gaib itu berhak mengambil desa ini, satu demi satu. Ritual itu dilakukan diam-diam. Biasanya, imam desa akan membaca ayat-ayat tertentu di balik mimbar sebelum mengumandangkan azan maghrib. Tapi saat generasi baru datang, termasuk Pak Ustadz Manaf, ritual itu dilupakan. Mereka hanya azan seperti biasa, dan tanpa sadar, membangunkan mereka yang tidur di bawah tanah desa. Pusat kutukan itu ada di balik mimbar masjid tua, kata kakek Jai lirih. Jika ingin menghentikan semuanya, aku harus menemukan benda yang dikuburkan di balik mimbar, sebuah batu akik hitam bertuliskan nama iblis perjanjian. Tapi waktu tak banyak, karena besok malam, azan terakhir akan dikumandangkan. Jika tidak dihentikan, seluruh desa akan lenyap, bukan mati, tapi menjadi bagian dari dunia mereka. Malam itu, bersama 3 pemuda desa yang masih berani, Doni, Aceng, dan Farhan, kami bersumpah untuk pergi ke masjid tua, menggali balik mimbar, dan menghancurkan batu perjanjian itu. Satu hal yang kakek Jai pesankan, jika mendengar suara azan saat menggali,
jangan sekali-kali menghentikan tanganmu. Terus gali, atau kau akan ikut dipanggil. Kami pun bersiap. Obor dinyalakan, cangkul digenggam erat, tubuh gemetar, menuju masjid tua, menuju malam penentuan. Langit malam itu merah darah. Kabut turun tanpa suara. Masjid tua berdiri angker di tengah desa, tampak lebih besar dari biasanya, seolah-olah ia hidup, bernafas, dan menunggu kami masuk. Aku, Doni, Aceng, dan Farhan melangkah pelan dengan obor menyala. Pintu masjid terbuka sendiri, mengerang seolah mengundang. Karpet di dalamnya lembab, basah seperti direndam air. Bau darah dan tanah busuk memenuhi udara. Tanpa bicara, kami langsung menuju mimbar tua di sudut masjid. Kayunya lapuk, penuh ukiran Arab yang tergores samar. Doni mulai mencangkul di belakangnya. Tanah keras dan kering, tapi saat dicangkul lebih dalam, terdengar suara seperti napas berat dari bawah tanah. Tak lama, Farhan menggali lebih dalam dan menemukan sebuah kotak kayu hitam. Ia mengangkatnya perlahan. Tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang, keras, serak, dan datang dari segala arah. Bukan dari pengeras suara, bukan dari manusia. Langit-langit masjid retak, dinding bergoyang. Dari arah kiblat, muncul sosok-sosok tinggi, berbalut kain putih, tanpa wajah, mengambang. Mereka adalah para muazin terkutuk. Mereka datang untuk mengambil siapapun yang mengusik perjanjian. Terus gali, teriakku. Aceng membuka kotak itu. Di dalamnya, benar saja, sebuah batu akik hitam, bersinar merah, dengan tulisan berbahasa asing yang terus berubah bentuk. Tanpa ragu, Doni mengangkat batu itu. Tiba-tiba, tangannya terbakar, darah menetes dari telinganya. Tapi ia menahan sakitnya. Aku baca potongan ayat yang diajarkan kakek Jai. Suara azan makin keras. Para makhluk itu mulai bergerak, mendekat, menjerit tanpa suara. Farhan mengambil palu besi dan, duk. Batu itu dihantam sekali. Cahaya merah menyebar, lalu, duk, lagi, suara azan terhenti seketika, makhluk-makhluk itu membeku, lalu perlahan, tubuh mereka hancur seperti pasir terbakar. Masjid berguncang, sebuah suara berat bergema dari dalam tanah. Perjanjian telah diputus, kalian akan menanggung kutukan selamanya. Tanah di bawah masjid amblas. Kami lari keluar secepatnya. Masjid itu, tenggelam, perlahan menghilang seperti ditelan bumi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, suara azan maghrib kembali berkumandang dari surau kecil di pinggir desa. Lantang, jelas, manusiawi. Tapi sejak saat itu, tidak ada satupun dari kami yang bisa mengumandangkan azan tanpa merasa diawasi. Karena setiap kali, Allahu Akbar, dilantunkan, kami tahu. Mereka masih mendengar, dan mereka, menunggu satu kesalahan kecil untuk kembali. Tamat. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.